Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab salat. Diriwayatkan dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu bahwa ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengerjakan salat Isya dengan berjamaah, maka seolah-olah ia beribadah setengah malam. Jadi, setengah malam berarti sabepeting, beribadah setengah malam. Dan barang siapa mengerjakan sholat subuh dengan berjamaah, maka seolah-olah ia beribadah sepanjang malam. Hadis riwayat Muslim. Bab keutamaan sholat Isya dan subuh berjamaah. Hadis nomor 1491. Diriwayatkan dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu bahwa ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengerjakan sholat Isya dengan berjamaah, maka seolah-olah ia beribadah setengah malam. Dan barang siapa mengerjakan sholat subuh dengan berjamaah, maka ia seolah-olah ia beribadah sepanjang malam. Hadis riwayat Muslim bab keutamaan sholat Isya dan subuh berjamaah. Hadis nomor 1491. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna athqala salatin alal munafiqin salatul isya'i wa salatul fajri. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya salat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah salat subuh dan isya berjamaah. Hadis riwayat Muslim bab keutamaan salat berjamaah. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya salat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah salat subuh dan isya berjamaah. Hadis riwayat Muslim bab keutamaan salat berjamaah. Hadis nomor 1482. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala walau ya'lamuna ma fi tajri lastabaku ilaihi walau ya'lamuna ma fil atamati wa dubhi la tahuma walau habwa. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya orang-orang mengetahui pahala pergi ke masjid untuk sholat zuhur ketika panas terik, pastilah mereka akan berlomba-lomba memenuhinya. Dan seandainya mereka mengetahui pahala yang terdapat dalam sholat Isya dan sholat subuh berjamaah di masjid, pastilah mereka akan mendatanginya walaupun harus merangkak-rangkak. Hadis riwayat Bukhari bab berundi untuk azan. Hadis nomor 615. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya orang-orang mengetahui pahala pergi ke masjid untuk sholat zuhur ketika panas terik, pastilah mereka akan berlomba-lomba untuk memenuhinya. Dan seandainya mereka mengetahui pahala yang terdapat dalam sholat Isya dan subuh, seandainya pahala sholat Isya dan subuh berjamaah di masjid, pastilah mereka akan mendatanginya walaupun harus merangkak-rangkak. Hadis riwayat Bukhari bab berundi untuk azan. 645. An Abi Bakar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shala subha fi jama'atin fahuwa
Pidi matillahi paman faradi matallahi kabbahullahu finnar liwa wajhihi. Diriwayatkan dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengerjakan salat subuh dengan berjamaah, maka ia berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang mengganggu orang yang berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menyeretnya ke dalam neraka dengan wajah telungkup. Hadis riwayat Tabarani dan Al-Kabir, dan para perawinya adalah perawi yang sahih, Majmu' Zawaid. Diriwayatkan dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengerjakan salat subuh dengan berjamaah, maka ia berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa mengganggu orang yang berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyeretnya ke dalam neraka dengan wajah telungkap. Hadis riwayat Tabarani dan Al-Kabir, dan para perawinya adalah perawi yang sahih, Majmu' Zawaid. Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shala lillahi arba'ina yauman fi jama'atin yudrikut takbiratul ula kutibat lahu bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengerjakan salat berjamaah selama 40 hari dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan ia mendapati takbiratul ula ihram bersama imam, maka ia akan ditulis baginya dua pahala, dua keuntungan atau dua kebebasan, yaitu yang pertama bebas dari neraka, tidak akan dimasukkan ke dalam neraka. Dan yang kedua bebas dari sifat munafik. Hadis riwayat Tirmizi, bab keutamaan takbiratul ula, dalam hadis nomor 241. Al-Hafiz Al-Munziri berkata, hadis ini diriwayatkan oleh Tirmizi dan katanya yang diriwayatkan oleh Muslim bin Qutaybah dari Ta'amah bin Amr berkata, Al-Mu'li rahmatullahi Muslim Ta'amah dan para perawinya lainnya adalah istiqat atau grib. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengerjakan salat berjamaah selama 40 hari dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ia mendapatkan keuntungan, mendapati takbiratul ula ihram bersama imam, maka ia akan mendapatkan keuntungan, ditulis baginya dua kebebasan dari neraka. Yang pertama bebas dari neraka, tidak akan dimasukkan ke dalam neraka. Yang kedua bebas dari sifat munafik. Hadis riwayat Tirmizi, bab keutamaan takbiratul ula, dalam hadis 241 Al-Hafiz. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad hamamtu an amaru fityani fayajma'u hujaman min hatabin thumma a'ti qauman yusalluna fi buyutihim laisat bihim alaitun fa'uhariqaha alaihim. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku ingin menyuruh para pemuda agar mengumpulkan kayu bakar
Kemudian aku datangi orang-orang yang mengerjakan sholat fardu di rumah mereka tanpa uzur, tanpa alasan yang diterima syariat. Lalu aku bakar rumah-rumah mereka. Hadis riwayat Abu Daud, bab kerasnya ancaman meninggalkan sholat berjamaah, hadis nomor 549. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku ingin menyuruh para pemuda agar mengumpulkan kayu bakar, kemudian aku datangi orang-orang yang mengerjakan sholat fardu di rumah mereka tanpa uzur, tanpa alasan yang kuat atau yang diterima syariat, alasan yang yang sesuai syariat. Lalu aku bakar rumah-rumah mereka." Hadis riwayat Abu Daud, bab kerasnya ancaman meninggalkan sholat berjamaah, hadis nomor 549. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita subhanallah